Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ummati ma fi Ramadan la tamannau ayyakuna salatu kulluha Ramadan." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah yang masih memberikan kesempatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita Bandung, sehingga Allah yang mulianya kita mampu dan perkenankan undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sembahyang fardu Jumat 2 rakaat. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita doakan kepada Allah. Semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh para ulama yang mereka itu semua merupakan warasatul anbiya. Yang Tuan Pemulia Abu Musi Masjid dan seluruh abu-abu, tuku-tuku, budaya Tuan, juga yang Tuan Pemulia seluruh hadirin, para jamaah Jumat, semoga berridha oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak Ibu. Izinkanlah sejenak waktu kepada orang tua Tuhan wandang di hadapan Abu Tungku gure-gure Bandung, yang maksud dan tujuan hanya untuk membaca rukun-rukun Al-Qur'an sebagai sarana mengajak melaksanakan sembahyang Jumat 2 rakaat nantinya. Namun dan apres saudara yang mentang jalan, mentang kuliah, mentang ilmu dan sebagainya, maka ada baiknya kita isi sedikit dengan mau'izah. Moga-moga dengan mau'izah tersebut pertama sekali menjadi pengajaran kepada khatib sendiri, juga moga-moga hendaknya menjadi sebagai bahan renungan kita bersama. Kaum muslimin, sebagaimana kita maklumi, uronyo ditanya karena urut dalam 18 itu menjalankan ibadah puasa Ramadan, sama dengan 7 kali dilewati fase rahmat di 10 yang awal. Juga hampir kita lewati fase yang kedua, yaitu fase maghfirah, dan insya Allah akan kita hadapi fase yang ketiga, yaitu fase itqu minan nar. Semoga ketiga fase tersebut kita lolos dan sukses menjalaninya, sehingga akhirnya nanti di hari Lebaran, sebagai namanya hari fitrah,
kita semuanya diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih, suci, laksana kita baru lahir dari ibu kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, Ramadan yang merupakan bulan penawar dari 11 bulan yang lainnya silmul akhir. 11 bulan yang lain itu merupakan racun yang membunuhkan. Namun sebulan bulan Ramadan itu merupakan bulan penawar. Maka alhamdulillah bagi kita yang telah terkagum, telah terracuni di 11 bulan sebelumnya, insyaallah di bulan Ramadan kita nyawa bersih, pulih daripada segala racun-racun yang telah menggerogoti jiwa dan raga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hidup yang akhir yang akan kita hadapi, Ibnu berat disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan iktikaf di masjid-masjid. Yang kadang-kala hidup yang awal, hidup yang kedua juga digalakkan untuk beriktikaf. Namun pada 10 yang terakhir yang lebih dibuatkan untuk beriktikaf di masjid-masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW di ketika idamah itu akhir yang mengajak para sahabat, para keluarganya untuk selalu beribadah sambil beriktikaf di masjid dengan menghidupkan malam. Mengapa digalakkan pada 10 yang akhir? Karena pada itu yang akhir diharapkan ada tersimpan suatu malam yang malam itu merupakan lebih baik ketika kita beribadah cuma semalam. Lebih kuat ibadah di hinan ketimbang kiri budul bahwa yang lagi. Makanya Rasulullah apa kata mau itu yang akhir dan para sahabat dan keluarganya lekubah kegiatan yang lain, selalu menghidupkan malamnya di masjid-masjid. Kaum muslimin, seandainya kita tahu yang tersimpan rahasia yang demikian besarnya dalam bulan Ramadan, apalagi pada 10 yang akhir, mungkin lidahnya manu-manu dapat pulau masjid, namun kelihatan di lapangan tak kalah, di masjid di Melasa, semakin menjelang berakhirnya Ramadan, semakin berkurang para jamaah tarawihnya, semakin redupnya suara tadarus di mana-mana, semakin disibukkan danyonya oleh urusan duniawi. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan pakaian, sibuk dengan mencari harta benda. Mengapa jadi sibuk demikian? Karena kita hendak mengerti apa yang tersimpan di dalam Ramadan tersebut. Makanya pernah seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, ulama sufi, dalam pengajian dengan murid-muridnya, beliau mengatakan sepatah kata, waqaf matan nas wa baqiyatin nas. Wahai murid-murid, sekarang ini semua manusia kebanyakan telah mati, mandung urang kamate, wa baqiyatun nas, cuma yang tersisa adalah nas. Nas menyatakan bak kamu lagi ulung seperti manusia, namun dia berbulu lebat dan punya ekor, hidup di pohon-pohon. Nas. Maka para murid bertanya, ya Syekh, berapa bagaimana ulung yang tinggal nas? Kalau manusia pasti dia tahu mana emas dan mana loyang, mana yang berharga pasti dia pilih, mana yang tidak berharga pasti dia tinggalkan. Sementara nas dia melihat dahiliah saja, yang Pak mata hijau, karena hanya mengerti sesuatu yang ditinggalkan itu lebih baik. Nas bila ada kata muwalutung, rungkah dan sebagainya. Buah
bila taputu sapohmu bisa sapoh karang raya rambut dan taputu sapoh tempat itu mu batangan tiba mu hancur mu batangan pasti kera akan memilih pisang atau rambutan karena di matanya itu lebih berharga. Sementara emas batangan dia tinggalkan karena dia tidak tahu itu yang lebih berharga sebenarnya. Maka hendaknya kaum muslimin kadang-kadang juga demikian. Kesempatan-kesempatan untuk mendapat pengampunan Allah, untuk terlepasnya daripada rantai belenggu neraka, sehingga kita nantinya di hari raya kita jadi orang yang dimerdekakan dari api neraka. Kita tinggalkan ibadah malam takubah, bertadarus Al-Quran juga kita tinggalkan. Padahal kita duduk bersama yang bahwa Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan pada malam Qadar. Sebagai rasa kita memperingati ulang tahunnya turunnya Al-Quran. Maka ayo, bila rindu yang awal, rindu yang kedua, kadang-kadang Al-Quran kita tinggalkan, kita sibukkan diri kita dengan Quran. Mari kita tinggalkan Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Sebagai hari memperingati turunnya Al-Quran, jika lebih mudah lah, kemanapun kita ujah kadang-kadang mungkin aplikasi Al-Quran HP kita baca. Namun kadang-kadang lebih sibuk kita dengan membuka WA, membuka berita dan Facebook dan sebagainya. Padahal ada aplikasi Al-Quran namun kita tinggalkan. Itulah katanya Ibrahim bin Adham, waqad matat nas, wa baqiyatin nas. Kaum muslimin, para jamaah Jumat rahimakumullah, maka untuk ke depan itu Ramadan yang akhir, berulang dengan dalam golongan orang yang cinta Al-Quran, berulang golongan kita yang cinta etika di masjid untuk menanti dan menunggu mengharap mendapatnya Qadar. Yang malam Qadar tersebut tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Walau umat-umat awal mampu meniup puasa Ramadan ini, walau akhirnya mereka gantikan puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Dalam riwayat Nabi Musa dan kaumnya, Allah meniup puasa Ramadan dulu setelah Nabiullah Musa meninggal. Para kubara-kubara, para pembesar-pembesar Quraisy, para pembesar-pembesar Israel, mereka itu bermusyawarah melakukan muzakarah. Akan ditanya, dipertanyakan dalam perkara tersebut, mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Padahal apa yang bersembunyi di dalamnya enggak ada apapun. Sementara yang paling lain dalam sejarah Bani Israel adalah pada hari yang ke-10 bulan Muharram, yaitu malam atau Ashura. Asyura. Pada hari Asyura, Nabi Musa dan para Bani Israel terlepas daripada penjajahan Fir'aun. Dibukalah oleh Allah wadah golongan. Sehingga Nabi Musa dengan golongannya melewati laut bersama, dan masuklah Fir'aun dengan bala tentaranya, dan Allah karamkan dalam laut merah. Maka kesimpulan para pembesar Bani Israel setelah Nabiullah Musa wafat, ada baiknya kita ganti puasa Ramadan dengan cuma berpuasa pada hari Asyura sehari. Namun ketika dia puasa bulan Ramadan tidak ada malam Qadar di dalamnya. Kemudian menanti ketika dia puasa kepada kaum Nabi Isa alaihissalam, dia puasa juga di bulan Ramadan. Namun setelah Isa Allah naikkan ke langit, para Israel bermusyawarah, mereka menggantikan puasa Ramadan dengan puasa 60 hari pada musim yang dingin. 60 puasa
Walau puasa kalau puasa tapi cuma menahan diri dari makan sesuatu yang tertentu. Ditanya oleh Islam kaum muslimin, umat Muhammad walau 1000 tahun dah hijrah masa di puasa Rasulullah di Allah Subhanahu wa taala yang kepada tahun yang kedua Hijriah. Kalau dengan 1000 tahun puasa masih tetap di bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan Allah beri satu malam yang luar biasa, yaitu malam Qadar yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, khusus kepada kita. Namun kaum muslimin bertanya sebagai umat, kadang-kadang kita abaikan, kita tinggalkan, tidak kita hiraukan malam yang dikhususkan kepada kita. Bahkan cedera-cedera kadang-kadang puasa kadang-kadang curang demi mengejar seikat rambutan laksana pada nas-nas tersebut. Bekerja demi untuk mendapatkan sesuatu yang mewah raya sehingga puasa Ramadan kadang-kadang terabaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara kita membantu di Okta jalani ibadah puasa, rebutlah kesempatan yang tersimpan di dalam Ramadan tersebut. Karena dalam tentanya Allah lebih banyak mengutuk untuk puasa Ramadan tersebut. Karena kalau mungkin ada yang bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan Allah turun itu tadi, maka jadikanlah Ramadan sebagai Ramadan yang jadi sebagai Ramadan pengampunan, Ramadan mendapat rahmat Allah, dan Ramadan mendapat kemerdekaan dari api neraka. Kaum muslimin membentuk. Oleh karena demikian, kesempatan beribadah rayu yang akan rubah ubud yang diturunkan, maka kesempatan tersebut gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Walau kadang-kadang pada pikir ibadah malam, bertadarus waktu malam, bertarawih pada malam, mungkin malam. Kadang-kadang mungkin kerja roh yang bersifat duniawi, silakan tinggalkan pekerjaan duniawi. Karena kesempatannya cuma hidup nama. So kalau kesempatannya kembali kepada Allah, Ramadan merupakan tamu Allah yang mulia, yang kebesaran bagusnya senantiasa dibira ikalan. Apakah kita orang yang cinta dengan Ramadan atau kita orang yang tidak cinta kepadanya? Cuma tinggal ketika Ramadan kembali kepada Allah, dia manusia kadang-kadang tersenyum ketawa bahagia, padahal mata gaya baca madu menangis. Mandu yang penuh pengertian, mandu mikir. Akan ini karena musibah tali umat Muhammad, karena musibah Allah berdoa. Tapi itu kadang-kadang harap-harapkan baca Nabi Ramadan, baca Nabi Ramadan. Tutupi raya, tutupi raya. Padahal makhluk yang menangis. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan para sahabat setia dan demikian. Moga-moga kita masuk penuh memeluk itu kuminan di ketika Ramadan kembali berjaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita gabung dalam pembacaan doa Al-Qur'an. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.